Hana, saya rasa kamu harus melakukan konsultasi dengan seorang psikolog. Saya merasa khawatir dengan trauma yang kamu alami saat ini. Apakah saya harus melakukan konsultasi? Saya cukup takut. Sebaiknya kamu melakukannya. Besok kamu akan saya antar ke tempat seorang psikolog. Terima kasih sudah. Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu? Boleh tahu trauma seperti apa yang sedang kamu alami? Jadi begini, saya selalu merasa ketakutan, bahkan gemetar. Saya mencoba untuk melepaskannya semua, tapi sulit bagiku. Aku tak tahu apa yang terjadi. Sulit untuk mengendalikan ketakutan itu. Hingga orang yang berjaket hitam itu selalu menghantuiku. Baiklah, untuk menanggapi keluhan kamu, apakah kamu siap apabila kita melakukan intervensi sebagai tindak lanjut masalah ini? Baiklah, tanda tangan di sini ya jika kamu siap. Halo, ada apa? Hai, apa kabar? Apa kamu mengenal foto orang yang aku kirim ke kamu tadi? Bolehkah saya mendapat informasi tentang dia? Saya tidak bisa memberikan data dari klien saya harus menjaga rahasia dari klien saya. Ayolah, kamu lupa, dulu saya membantu kamu saat kamu susah, sehingga menjadi sukses seperti sekarang. Baiklah. Nah, gimana nih teman-teman? Bagaimana dengan tanggapan kalian tentang studi kasus yang tadi? Yuk kita sama-sama koreksi pelanggaran apa yang terjadi dalam contoh kasus tersebut. Jadi, pelanggaran etika yang terjadi dalam asesmen dan intervensi psikologis adalah: yang pertama, psikolog tidak menjelaskan gambaran tentang apa yang dilakukan. Psikolog telah melanggar kode etik psikologi dalam pasal 20, yaitu informed consent. Gambaran tentang apa yang akan dilakukan, keuntungan atau risiko yang dialami selama proses tersebut, dan jaminan kerahasiaan selama proses tersebut. Pelanggaran kedua yaitu psikolog membeberkan kerahasiaan data klien kepada pihak yang tidak berwenang. Psikolog melanggar kode etik psikologi dalam pasal 24 mempertahankan kerahasiaan data, yaitu dapat diberikan hanya kepada yang berwenang dan hanya memuat hal-hal yang berkaitan langsung dengan pemberian layanan psikologi. Pelanggaran yang terjadi ini termasuk ke dalam jenis pelanggaran sedang, yaitu tindakan yang dilakukan oleh psikolog atau ilmuwan psikologi karena kelalaiannya dalam melaksanakan proses maupun penanganan yang tidak sesuai dengan standar prosedur yang telah ditetapkan, mengakibatkan kerugian bagi beberapa yang disebutkan di bawah ini, yaitu ilmu psikologi, profesi psikologi, pengguna jasa layanan psikologi, individu yang menjalani pemeriksaan psikologis, dan pihak-pihak yang terkait dan masyarakat umum. Solusi dari pelanggaran ini adalah, apabila terjadi pelanggaran kode etik psikologi Indonesia, pengurus pusat bekerja sama dengan pengurus wilayah terkait dapat memberikan masukan kepada majelis psikologi wilayah atau pusat dengan prosedur sebagai berikut. Pertama, mengadakan pertemuan guna membahas masalah tersebut. Kedua, meminta klarifikasi kepada pihak yang melakukan pelanggaran. Dan terakhir, berdasarkan klarifikasi menentukan jenis pelanggaran. Pelanggaran terhadap etika profesi psikologi dapat dilakukan oleh psikolog atau ilmuwan psikologi, perorangan, pengguna layanan psikologi, serta pihak-pihak lain. Pelaporan pelanggaran dibuat secara tertulis dan disertai bukti terkait, ditujukan kepada Himpunan Psikologi Indonesia, untuk nantinya akan diserahkan kepada Majelis Psikologi Indonesia. Mekanisme pelaporan secara detail akan diatur dalam mekanisme tersendiri.